Soal bilangan berpangkat, bagian kedua yang muncul di tipe-tipe SBMPTN ya. Kita akan bahas dua soal ini. Yang ini kita bahas 3 cara. Baik, nomor 1, jika 4 dipangkatkan M plus 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15, maka 8 pangkat M itu berapa? Kita uraikan dulu, 4 pangkat M plus 1 ini bisa dipecah. Sehingga 4 pangkat M dikalikan dengan ini satunya sebagai pangkat dari 4 juga. Ketika kita pisah, maka 4 ditulis 2 kali. Begitu. 4 pangkat M, 4 pangkat 1. Di sini 4 pangkat M, sama dengan 15. Yang samanya memiliki 4M. Kedua suku memiliki 4M. Sehingga 4M kita bisa tulis 1 kali. 4M. Nah, yang ini, karena 4M sudah kita tulis, maka tinggal tulis 4 pangkat 1, yaitu 4. Yang suku kedua, karena 4M sudah ditulis di sini, maka tidak ada lagi yang bisa ditulis selain angka 1. Karena 4M dikalikan 1, hasilnya 4 pangkat M. Begitu. Sehingga kita sudah merubah bentuk ini menjadi menggunakan sifat distributif. 4 tambah 1 itu 5. Sehingga kalau 5 pindah ruas ke sini menjadi pembagi. 15 dibagi 5, 3. Kita dapatkan 4 pangkat M sama dengan 3. Demikian. Yang ditanyakan adalah 8 pangkat M. Di situ. Ya. Maka 8 pangkat M pasti mendapatkan nilainya dari sini. Kita sulit mendapatkan angka 8 dari angka 4. Pangkat berapa? Itu tidak bisa. Sehingga yang paling mungkin adalah 2 pangkat. Sehingga 4 pangkat M bisa kita rubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2 dikali M. Ya, 2 pangkat 2 dipangkatkan M, pangkatnya kan dikalikan, jadi pangkatnya 2M. Ini pun bisa kita tulis sebagai 2 pangkat M dipangkatkan 2. Begitu. Ya. 2 pangkat M dipangkatkan 2 sama dengan 3. Sehingga 2 pangkat M saja, berarti pangkat ini pindah ruas menjadi akar. Sehingga yang memenuhi adalah ada 2, plus akar 3 atau negatif akar 3. Begitu. Jadi 2 pangkat M itu plus akar 3 atau negatif akar 3. Tinggal kita masukkan ke soal. 8 pangkat M itu adalah 2 pangkat M dipangkatkan 3. Karena 2 pangkat 3 kan 8. Begitu kita ubah. Nah, 2M kita sudah dapat akar 3, maka tinggal kita tulis akar 3 pangkat 3. Begini. Karena 2M kita ganti dengan akar 3. Apa artinya akar 3 pangkat 3? Artinya akar 3-nya ada 3. 1, 2, 3 dalam operasi perkalian. Akar 3 kali akar 3, 3. Sehingga 3 akar 3. Ini jawabannya. Begitupun untuk M-nya, untuk 2 pangkat M-nya itu negatif akar 3. Tinggal kita ikuti saja. Berarti 2 pangkat M diganti dengan negatif akar 3. Negatif akar 3 dikali negatif akar 3 dikali negatif akar 3. Negatif dikali negatif positif. Jadi positif 3. Positif 3 dikali negatif akar 3. Negatif 3 akar 3. Di sini positif, tapi karena dikalikan negatif, jadi negatif. Negatif 3 akar 3. Jawabannya ada 2 sebetulnya. Cuman yang paling memenuhi adalah 3 akar 3. Nomor 2. Yuk kita bahas. Ini ada 3 cara. Kenapa dibahas 3 cara? Ini untuk membantu mengingat lagi penerapan sifat-sifat. Itu sebetulnya. Caranya ada yang lebih panjang dari cara yang lain. Karena bukan itu intinya. Intinya adalah mengingatkan beberapa sifat-sifat
dalam bilangan berpangkat. Cara 1. A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X dan seterusnya. Ini kita tulis lagi. Ya, nih. Cara pertama ini menggunakan sebuah kaidah. Bahwa dalam pecahan, dalam perbandingan atau dalam pembagian, kita boleh membagi bilangan atas dengan bilangan apapun. Asalkan yang bawah pun sama, dibagi oleh bilangan yang sama. Ulangi ya. Dalam pecahan perbandingan, kita boleh membagi yang atas, kita boleh bagi dengan angka berapapun. Asalkan yang bawah pun diperlakukan persis sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh mengalihkan yang atas ini, kita boleh kalikan dengan angka berapapun, asalkan yang bawah pun dikalikan dengan angka berapapun. Ya, beberapa contoh silakan lihat di playlist ya, tentang bilangan pangkat. Kita coba, misalkan kita akan bagi A pangkat 5X itu dengan A pangkat 3X. Kenapa saya bagi dengan A pangkat 3X? Supaya mengarah ke sini, idenya begitu. 5 dibagi 3, A pangkat 5X dibagi A pangkat 3X, ini kan pangkatnya tinggal dikurangi. Sehingga menghasilkan A pangkat 2X, idenya begitu. Bolehkah ini dibagi A pangkat 3X? Boleh, asalkan semuanya dibagi. Asalkan semua dibagi, semua suku dibagi, halal. Ya, jangan sampai salah satu suku enggak kebagi. Harus semuanya diperlakukan sama. Begitu. A pangkat 5X dibagi A pangkat 3X, A pangkat 2X. Di sini, min 5X dikurangi 3X, berarti negatif 8X. Di sini, 1. Min 3X dikurangi 3X, negatif 6X. Ya, begitu. A pangkat 2X sama dengan 2. Langsung bisa kita ganti A pangkat 2X dengan 2. Lalu berapakah A pangkat min 8X? A pangkat min 8X itu kan A pangkat 2X dipangkatkan lagi min 4. Min 4 kali 2, negatif 8. Ini pun sama yang bawah. Min 6X itu kan 2X dipangkatnya min 3. Kalau dikalikan kan min 6X. Begitu. Sehingga ini langsung kita ganti. Angka 2 ini pun kita ganti dengan angka 2. Sudah mulai sederhana. 2 pangkat 4 itu 16. Kalau 2 pangkat min 4 itu 1 per 16. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat negatif 3 adalah 1 per 8. Samakan penyebutnya yang di atas. Menjadi 16 kali silang 32 min 1. Ini penyamakan penyebut biasa ya. Yang ini pun sama, 8, ini kali silang 8 kali 1, 8. Sehingga hasilnya adalah 31 per 16 dibagi 9 per 8. Pembagian adalah perkalian, tapi bisa dibalik. Begitu. Sehingga 31 per 16 dikali 8 per 9. Ini bisa sederhanakan, ya. 8 dengan 16 bisa dibagi 8. Ini 8 bagi 8, 1, 16 dibagi 8, 2. Sehingga begini. Hasilnya adalah 31 per 18. 31 per 18. Cara kedua. Cara kedua ini menampilkan penggunaan sifat bilangan berpangkat yang lain. Baik, misalkan ini. Tekniknya adalah kita menyederhanakan, membuat faktor. Pilih yang kecil, A pangkat min 5X. Ini kan lebih kecil ya dibandingkan dengan positif 5. Sehingga A pangkat min 5X kita keluarkan. Nah, supaya tetap 5X berarti menjadi 10X. Min 5 dengan 10 kan jadi 5. Begitu, kita pertahankan pangkat ini. Yang ini karena sudah dikeluarkan, maka kita tulis 1. Min 1. Tadinya kan min A pangkat min 5X. Min 1. Senada dengan yang atas, yang bawah pun diperlakukan sama. A pangkat min 3X-nya dikeluarkan, lalu ini tinggal sisanya tinggal 6. Karena min 3 dengan 6 kan digabung jadi 3X. Ini jadi 1. Begitu. Kemudian kita terapkan salah satu sifat, yaitu kalau pindah ke bawah atau pindah tempat, maka tanda pangkat berubah. Ini pangkatnya negatif, kalau di bawah berarti positif.
A pangkat min 5X kalau pindah posisi menjadi A pangkat 5X. Itu diperbolehkan pindah. Dari atas ke bawah boleh. Dari bawah ke atas boleh. Asalkan tandanya langsung berubah. Tadinya min jadi plus. Atau kalau misalkan tadinya plus jadi min. Pokoknya tandanya berubah. Kenapa saya pindahkan? Karena ingin memunculkan A pangkat 2X. 5X dengan min 3X kalau digabungkan menghasilkan 2X. Idenya itu. 10X pun bisa kita tulis menjadi A pangkat 2X. Munculkan ini. Tinggal dipangkatkan 5. A pangkat 6X pun sama. A2X dipangkatkan 3. Supaya muncul bilangan ini. Oke. Tinggal. Sudah sederhana ya. Ini menjadi A pangkat 2X. A pangkat 2X kita ganti dengan angka 2. Sehingga 2 pangkat 5 dikurangi 1. Ini ganti dengan 2. Ini 2 pangkat 3 tambah 1. 2 pangkat 5 itu 32 dikurangi 1. 31. 2 pangkat 3 8 tambah 1 9. 2 dikali 9 18. Jadi jawabannya adalah 31/18. Begitu. Silakan diulangi lagi. Cara 1, cara 2. Sekarang kita akan bahas cara ketiga. Cara ketiga, ini mensubstitusi A pangkat X. A pangkat 2X sama dengan 2. Kalau A pangkat X berapa? A pangkat X adalah, ini pindah ruas kan, jadi plus minus akar 2. Begitu. Sehingga ini gampang. A pangkat 3X ya, A pangkat 3X dulu. A pangkat 3X itu kan artinya AX pangkat 3. Karena AX-nya akar 2, maka akar 2 pangkat 3. Akar 2 pangkat 3 tuh, akar 2-nya ada 3. Sehingga akar 2 kali akar 2, 2. 2 akar 2. 2 akar 2. Kalau A pangkat negatif 3X berarti tinggal dibalik saja kan. Akar 2 dipangkatkan min 3. Sehingga tinggal dibalik saja. Kalau A akar 2 pangkat 3, 2 akar 2, maka akar 2 pangkat negatif 3 pasti 1/2 akar 2. Pasti 1/4-nya. Hanya begitu saja. Rasionalkan penyebut, berarti dikali akar 2. Ya, ini dikali akar 2 supaya di bawah tidak ada akar. 1 dikali akar 2, akar 2. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Sehingga 2 kali 2, 4. Jadi, setelah dirasionalkan penyebut, akar 2/4. Begitupun dengan A pangkat 5X. Ya, artinya ada 5. Segini 2. Segini 2. Jadi, 4 ini adalah 4. Ini 2 dikali 2, 4. Berarti 4 akar 2. Kalau pangkat negatifnya tinggal 1/4 akar 2. Dikalikan akar 2 per akar 2, akar 2 per 8. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 4 kali 2, 8. Sehingga kita mendapatkan angka-angka yang ini. 4 angka ini. Tinggal kita substitusi saja. Ini 4 akar 2 yang tadi kita dapatkan. Ini min akar 2 per 8. Ini 2 akar 2 dan ini akar 2 per 4. Nah, gunakan prinsip yang pertama bahwa boleh membagi dengan bilangan apapun selama semuanya dibagi. Kita bagi semuanya dengan akar 2 karena di sini memuat akar 2, di sini memuat akar 2, di sini memuat akar 2, di sini memuat akar 2. Sehingga akar 2 hilang semua. Begitu. Ini dibagi akar 2, maka 4 sisanya. Ini pun dibagi akar 2, maka akar 2-nya hilang, jadi 1. Ini jadi hilang karena udah dibagi, ini pun jadi hilang karena udah dibagi. Begitu. Sehingga tinggal disamakan penyebut saja. 8 kali 4, 32. Min 1 per 8. 8 tambah 1 per 4. 32 dikurangi 1, 31 per 8 dibagi 9 per 4. Kita kalikan, asalkan dibalik boleh, silahkan. Dibagi, ya, sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Sehingga begitu. Sehingga hasil akhir adalah tetap 31 per 18. Jawabannya adalah
A.